Gereja ini sering kekurangan dana. Listriknya gereja pernah dimatikan TP gara-gara telat bayar. Listriknya itu sebulan 30 juta Bapak. Ya. Soalnya sewanya 200 Pak. Sewanya 200. Enggak pernah satu kali pun saya temukan ayat firman Tuhan yang mengajarkan bawalah perpuluhanmu kepada keluargamu. Jadi sekarang banyak sekali pendeta-pendeta sesat di sosial media. Ada lagi yang mengatakan, tapi perpuluhan kita dipakai foya-foya Pak oleh pendetanya. Kalau pendetanya salah gunakan keuangan, pindah saja gerejanya. Kami deklarasikan, hidup kami diberkati. Kami akan kaya, semakin kaya di dalam nama Tuhan Yesus. Sebelum lanjut, jangan lupa untuk subscribe channel ini. Terima kasih. Selamat datang di Sudut Pandang Kristen. Seorang hamba Tuhan yang melayani di bawah binaan dari Pendeta Samuel Gunawan di gereja GSCS memberikan sebuah pernyataan yang sangat keras kepada setiap hamba Tuhan atau pendeta yang menolak perpuluhan. Dia menyebutkan bahwa mereka adalah sesat. Hamba Tuhan yang mengatakan demikian bernama Ong Erik. Ia memaparkan beberapa ayat Alkitab dan menegaskan bahwa Yesus tidak pernah menolak perpuluhan. Beliau juga menegaskan bahwa hamba Tuhan atau gembala sidang dari gereja GSCS tidak pernah menyalahgunakan persembahan persepuluhan ataupun keuangan gereja. Bahkan seringkali gereja mengalami kekurangan. Entah apa yang menjadi dasar atau yang mendorong hamba Tuhan atau pelayan, yaitu Ong Erik menyampaikan tentang perpuluhan di ibadah doa terobosan sebelum menyampaikan doa-doa kepada Tuhan. Meskipun beliau menyampaikan dasar-dasar atau dalil ayat-ayat Alkitab tentang pemberian persepuluhan, namun satu sisi beliau menyampaikan tentang keuangan gereja dan gereja pernah listriknya diputus atau dipadamkan oleh pihak TP karena tidak mampu membayar biaya operasional listrik sebesar 30 juta per bulan. Belum lagi ditegaskan oleh Pendeta Samuel Gunawan, biaya listrik di luar dari biaya sewa gedung sebesar 200 juta per tahun. Hamba Tuhan Ong Erik sangat menyayangkan gereja GSCS yang mana jumlah jemaatnya ribuan, tetapi membiarkan gereja listriknya diputus atau dipadamkan oleh pihak TP. Tentu tujuannya adalah agar jemaat sadar dan tergerak untuk memberikan atau menyumbangkan dananya kepada gereja. Tentu hal ini berkaitan dengan etika pelayanan. Sebelum kita memberikan tanggapan, mari kita simak terlebih dahulu video selengkapnya. Yang mau keuangannya mengalami terobosan, angkat tangan. Beri tepuk tangan, silakan Pak Ong Erik. Bapak Ibu, cek. Yes. Bapak Ibu, bulan lalu selesai doa berkat, besoknya saya di-mention orang lewat IG story. Saya dikatakan sesat. Bahkan di-mention ke Pastor Michael Gunawan. Memang sempat viral. Gara-gara doa terobosan. Iki dianggap penyesat. Tapi ternyata bukan. Ini hamba Tuhan yang diurapi. Amin. Amin. Dengar ini, dahsyat. Ya, dia menuliskan bahwa Bill Gates tidak memberikan perpuluhan, tapi tetap kaya raya. Betul nggak demikian Bapak Ibu? Tahu nggak Bapak Ibu, kalau mau jadi kaya, tidak harus ikut Yesus. Ya, ikut setan juga bisa kaya. Betul. Kalau goalmu cuman kaya, tidak usah ikut Yesus. Ikut setan juga bisa. Tolong buka Lukas 4 ayat 6-7. Mungkin sound systemnya bisa di off. Tolong multimedia bukakan Lukas 4 ayat 6-7. Kata iblis kepadanya, ini Yesus ya. Segala sesuatu, segala kuasa itu serta kemuliaannya akan kuberikan kepadamu, sebab semuanya itu telah diserahkan kepadaku dan aku akan memberikannya kepada siapa saja yang ku kehendaki. Lanjut. Jadi jikalau engkau menyembah aku, seluruhnya itu akan menjadi milikmu. Jadi kalau cuma sekedar pingin kaya, ikut setan juga bisa kaya Bapak Ibu. Ya, tapi resikonya adalah jiwa Anda binasa. Banyak juga yang berkata, Yesus gak pernah bahas perpuluhan.
Padahal jelas ayatnya. Mari kita buka. Jadi kalau nggak ada ayatnya itu kan nggak enak ngomongnya kan. Nanti dikira saya sesat lagi. Matius 23 ayat 23. Tolong dibukakan Matius 23 ayat 23. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Hai kamu orang-orang munafik, ya kan? Sebab persepuluhan dari selasi, adas, manis dan jintan kamu bayar, tetapi yang terpenting dalam hukum Taurat kamu abaikan, yaitu keadilan dan belas kasihan dan kesetiaan. Nah ini yang seringkali orang lupa. Yang satu harus dilakukan, yang lain jangan diabaikan. Jadi kasih perpuluhan sama belas kasihan kepada orang, dua-duanya jalan paralel, tidak bergantian. Oke Bapak Ibu, jadi jelas ya, Yesus sudah mengatakan itu. Yesus gak pernah membatalkan peraturan perpuluhan, itu gak pernah. Banyak pendeta-pendeta sesat yang mengatakan lebih baik berikan pada saudara kita daripada diberikan ke gereja. Saya dengan tegas mengatakan pendeta itu sesat, karena gak pernah satu kali pun saya temukan ayat firman Tuhan yang mengajarkan bawalah perpuluhanmu kepada keluargamu, gak pernah. Jadi sekarang banyak sekali pendeta-pendeta sesat di sosial media, siapapun bisa ngevlog gitu ya. Jadi Anda harus hati-hati. Bahkan Yesus mengajarkan dengan jelas bahwa segala sesuatu ada porsinya. Mari kita buka Matius 22 ayat 21. Matius 22 ayat 21. Jawab mereka, gambar dan tulisan kaisar. Lalu kata Yesus pada mereka, berikanlah kepada kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada kaisar, dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah. Yes. Ini konteksnya apa? Ini adalah konteksnya uang pajak. Bapak Ibu, orang Yahudi mencoba Yesus, uang pajak ini sebaiknya dikasihkan kepada kaisar atau diberikan kepada gereja atau diberikan kepada Allah. Yesus menjawab, berikan sesuai porsinya. Punya kaisar berikan kepada kaisar, punya Allah berikan kepada, jangan dibalik. Jadi seringkali orang-orang itu mulai aneh-aneh ya. Jadi Bapak Ibu, kalau mau memberikan kepada keluargamu dan orang susah, berikan ya. Tidak ngambil dari yang 10%, Anda masih punya yang 90%. Ya, jadi jangan sampai ada alasan-alasan begitu. Kenapa penting? Karena ada berkat atas orang yang setia memberikan perpuluhan. Amin. Itu tidak pernah Tuhan batalkan. Yes. Ya, orang yang memberikan perpuluhan itu tidak pernah dibatalkan berkatnya oleh Tuhan. Kita buka ayatnya, Maleakhi 3 ayat 10 sampai 11. Ya, jadi ini ya. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan supaya ada persediaan makanan di rumahku. Jadi jelas dibawa kemana? Rumahku. Tuhan. Ujilah aku, firman Tuhan semesta alam, apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. 11. Jadi jangan lupa, pertama diberkati, yang kedua 11. Aku akan menghardik bagimu belalang pelahap supaya jangan dihabisinya hasil tanahmu dan supaya jangan pohon anggur di padang tidak berbuah bagimu. Firman Tuhan semesta alam. Jadi jelas ada berkat yang Tuhan siapkan dan perlindungan dari belalang pelahap bagi orang yang setia mengembalikan perpuluhan milik Tuhan. Amin. Siapa yang mau dilindungi Tuhan? Amin. Amin. Ya, yes. Jadi jelas, ayatnya jelas. Tidak pernah Tuhan batalkan firman itu. Tidak pernah ada satu ayat pun di dalam Alkitab yang menuliskan orang miskin tidak perlu membawa persembahan. Tidak ada. Bahkan Tuhan sudah mengatur, orang kaya membawa sapi, orang biasa membawa domba, miskin membawa burung tekukur, orang super miskin membawa persembahan berupa tepung. Jadi nggak ada. Semua orang datang ke rumah Tuhan wajib membawa persembahan, karena itu adalah bukti cinta Anda kepada Tuhan. Ya, saya bisa kasih dua contoh. Pertama adalah janda di Sarfat, yang roti terakhirnya diminta oleh pendeta namanya Elia, ya kan? Nabi Elia, betul nggak? Karena dia memberi Elia, justru Tuhan pelihara. Contoh kedua, janda yang memberikan 2 peser, yaitu seluruh nafkahnya. Ingat, perbuatan janda itu menggetarkan hati Yesus, tercatat sepanjang masa di dalam Alkitab. Ya, jadi saya percaya janda itu tidak mati setelah memberi persembahan, ya, dari kekurangannya. Jadi kalau ada yang mengatakan bahwa nggak perlu bawa perpuluhan, saya bisa pastikan ada roh setan yang memakai orang itu untuk mengganggu pelayanan pekerjaan Tuhan. Jadi gereja di akhir zaman dihimpit oleh 2 kondisi. Pertama adalah masalah perizinan buka gereja, yang kedua adalah masalah internal. Jadi pendetanya diserang, seolah-olah pendetanya ini istilahnya memakai uang jemaat dan lain sebagainya. Ini adalah
manipulasi setan ya. Ini jelas Tuhan ajarkan kepada saya sebelum saya diberi tugas waktu itu oleh Pak Sam untuk bicara di gerejanya Pak Tik di Sutorejo. Jadi ayahnya dari Pak Sam. Ada lagi yang mengatakan, tapi perpuluhan kita dipakai foya-foya Pak oleh pendetanya. Nah ini saya tegaskan, ada ribuan gereja di Indonesia. Kalau pendetanya salah gunakan keuangan, pindah saja gerejanya. Ya, jika pendetanya yang salah, bukan alasan Anda tidak taat kepada Tuhan. Jelas? Teman-teman, kita bersyukur gereja GSJ STP memakai uang yang kita serahkan untuk Tuhan dengan sangat baik dan bertanggung jawab ya. Yes. Kita bisa Amen. lihat. Oke, tepuk tangan. Ya, jadi kita bisa lihat ada BBU bagi yang kekurangan, ada sumbangan untuk gereja di pedesaan, ada sumbangan bagi pendeta di pedesaan, ada bagi-bagi makanan buat sekolah minggu. Bahkan gereja ini sering kekurangan dana, saudara-saudara. Bahkan pernah nggak, Anda pernah dikirimin nggak sama Pak Sam? Listriknya gereja pernah dimatikan TP gara-gara telat bayar. Ada di videonya, saya nggak putar. Gara-gara telat bayar itu berbulan-bulan. Berapa Pak Sam listriknya? Sebulan ya hampir 30. Nah, listriknya itu sebulan 30 juta Bapak Ibu ya. Bisa bayangkan, jemaatnya ribuan, 30 juta, sebulan listriknya gak bisa bayar. Ya. Soalnya sewanya 200 Pak. Sewanya 200. Iya, itu tanpa ya. listrik. Jadi mari Bapak Ibu, bersama-sama kita membangun rumah Tuhan. Ya. Yes. Saya menyampaikan kebenaran firman Tuhan, bukan karena saya terima perpuluhan Bapak Ibu. Saya dituduh terima perpuluhan Pak Sam. Saya pengusaha Bapak Ibu, saya motivator. Saya justru bayar perpuluhan dan itu saya belajar setia. Yes. Perpuluhan sejak saya masih sekolah, saat saya masih miskin karena orang tua saya bangkrut. Ya, jadi yang masih ngotot, terutama netizen ya, di mana ayatnya di Perjanjian Baru harus memberikan persembahan. Mari kita buka Galatia 6 ayat 6. Galatia 6 ayat 6, silakan dibuka. Nah, dan baiklah dia yang menerima pengajaran dalam firman, membagi segala sesuatu. Ingat ya, membagi segala sesuatu yang ada padanya dengan orang yang memberikan pengajaran itu. Ini lebih dari 10% Bapak Ibu. Lanjut lagi, 2 Korintus 9 ayat 6. Siapa yang ingin menuai banyak? Amin. Siapa yang ingin menuai banyak? Amin. Siapa yang ingin diberkati? Lambaikan tangannya. Saya kasih kuncinya. 2 Korintus 9 6. Camkanlah ini. Ini keras. Dikatakan camkanlah itu berarti keras. Orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga. Orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Haleluya. Yes. Ya. Jadi saudara, berapa banyak berkat milik Tuhan yang Tuhan titipkan padamu? Semuanya itu punya Tuhan, bukan? Tanpa Tuhan izinkan, tidak ada yang bisa kamu miliki. Yes. Tuhan berkata, siapa setia pada perkara kecil akan dapat kepercayaan yang lebih besar. Amen. Berapa kali Anda sengaja tidak mengembalikan milik Tuhan? Tuhan berkata, di mana hartamu berada, di situ pula hatimu berada. Ketika kamu takut mengembalikan perpuluhan dengan berbagai alasan, di situ pula sebenarnya hatimu diuji. Kamu tidak yakin Tuhan sanggup memelihara hidup. Yes. Kamu berkata kamu percaya Tuhan pasti pelihara, tapi itu cuma sekedar omongan saja. Firman Tuhan berkata, iman tanpa perbuatan adalah mati. Kamu percaya Tuhan pelihara, tapi kamu takut berikan perpuluhan karena kamu takut tidak bisa makan setelah itu. Bukan uangmu yang Tuhan inginkan, tapi hatimu yang Dia mau. Yes. Dia menguji hatimu lewat perbuatanmu. Ketika engkau setia mengembalikan apa yang menjadi milik Tuhan, percayalah Dia sanggup memelihara hidupmu. Silakan pejamkan mata saudara-saudara. Yes, haleluya. Kita siapkan hati untuk berdoa. Bagi saudara-saudara yang punya masalah keuangan, hutang, dikejar debt collector, kontrak rumah habis, tagihan jatuh tempo, bayar uang anak sekolah. Silakan saudara maju ke depan. Saudara yang lain tetap pejamkan mata. Oke, karena waktu Anda berdiri tempat, angkat tangan saja. Yang lain pejamkan mata. Yang ingin mendapatkan terobosan keuangan, angkat tangan. Haleluya. Silakan merenung. Sudahkah Anda jujur di hadapan Tuhan tentang keuangan? Mari saudara rendahkan hatimu. Akui dosamu di hadapan Tuhan. Sebab Tuhan setia dan adil. Tuhan akan mengampuni segala dosamu dan memulihkan hidupmu. Mari kita perbaiki sikap hati kita kepada Tuhan.
2 Tawarik 7 ayat 14-15 berkata, bila mana aku menutup langit sehingga tidak ada hujan, dan bila mana aku menyuruh belalang memakan habis hasil bumi, dan bila mana aku melepaskan penyakit sampar di antara umatku, dan umatku yang atasnya namaku disebut merendahkan diri, berdoa, mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalan yang jahat, haleluya, maka aku akan mendengar dari surga dan mengampuni dosa mereka serta memulihkan negeri mereka. Mari kita angkat tangan kita, Bapak Ibu. Bapa di dalam kerajaan surga, kami datang kepadamu ya Tuhan dengan merendahkan diri. Kami mengakui segala kesalahan kami di hadapan-Mu. Ampunilah segala kesalahan kami ya Tuhan. Kami mau berbalik dari jalan kami yang jahat. Pulihkan kehidupan kami ya Tuhan, sesuai dengan janji-Mu. Sekarang ya Tuhan, di tempat ini ada ratusan umat-Mu berkumpul, bersepakat di dalam nama-Mu. Kami minta ya Tuhan, curahkan belas kasihan-Mu, curahkanlah berkat-Mu atas kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersepakat, kami deklarasikan, hidup kami diberkati, keuangan kami diberkati, kami bisa melunasi hutang-hutang kami, kami bisa menjadi saluran berkat bagi orang lain. Hidup kami memuliakan nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersepakat mengikat, mematahkan segala kutuk. Kami patahkan kutuk keturunan, kami patahkan kutuk kemiskinan, kami patahkan kutuk dari orang tua, kami patahkan kutuk mengembara, kami patahkan kutuk sumpah serapah, kami patahkan kutuk kesialan, kami patahkan kutuk kebangkrutan. Segala kutuk sudah Tuhan patahkan, hancurkan di atas kayu salib, sudah selesai. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami meminta ya Tuhan, hidup kami diberkati. Kami akan naik dan tidak turun, jadi kepala dan bukan jadi ekor. Kami akan kaya, semakin kaya di dalam nama Tuhan Yesus. Yang percaya katakan amin. Tidak dipungkiri bahwa di dalam pelayanan mengenai keuangan adalah sesuatu yang sangat sensitif. Tetapi gereja sebagai sebuah lembaga sangat membutuhkan dukungan secara finansial agar setiap ibadah dan program-program di dalam gereja dapat berjalan sesuai dengan apa yang telah direncanakan untuk dilaksanakan. Pendanaan operasional gereja umumnya diperoleh dari persembahan dan juga persepuluhan atau ada pos-pos persembahan lainnya. Alkitab sebagai pedoman dalam hidup orang percaya mengatur banyak hal kehidupan manusia dalam hubungannya secara rohani antara manusia atau orang percaya kepada Tuhan dan juga secara jasmani. Salah satunya adalah mengenai masalah keuangan. Kita tidak membahas secara khusus perihal isu persepuluhan, apakah masih berlaku atau tidak, tetapi kita fokus terkait dengan etika di dalam menyampaikan pengajaran tentang keuangan. Adalah sangat tidak elok menyampaikan tentang kondisi terburuk khususnya masalah keuangan di depan jemaat, apalagi di saat momen ibadah. Mungkin bisa saja kita berargumentasi bahwa apa yang disampaikan oleh hamba Tuhan yaitu Ong Erik adalah sesuai dengan konteks yang terjadi, yaitu momen doa terobosan keuangan. Hal itu mungkin bisa saja kita katakan bahwa itu boleh-boleh saja, tetapi segala sesuatu ada porsinya dan jangan sampai hal itu by design bahwa hamba Tuhan Ong Erik sebagai ujung tombak atau sebagai palu untuk menggerakkan jemaat agar jemaat memberikan persepuluhan
sama-sama membangun gereja karena gereja kekurangan keuangan dan sempat mengalami pemutusan atau pemadaman listrik gereja oleh pihak Tunjungan Plaza karena tidak atau nunggak membayar. Belum lagi doanya seolah-olah memaksa Tuhan untuk memenuhkan atau memuaskan apa yang menjadi keinginan manusia, secara khusus supaya menjadi kaya dan sangat kaya sesuai dengan keinginan manusia. Tentu hal ini adalah tindakan yang sangat atau terlalu berani dan akhirnya menjadi citra buruk yang dilihat oleh orang-orang di luar gereja karismatik atau bahkan di internal jemaat karismatik itu sendiri akan risih dengan hal yang demikian. Bukannya mendorong untuk membangkitkan iman, malah dinilai sinis oleh jemaat yang hadir atau didengar oleh orang-orang di luar dari gereja karismatik. Ada baiknya membicarakan tentang keuangan gereja dibahas secara terbatas oleh orang-orang yang dipercaya bisa memberikan alternatif solusi untuk mengatur keuangan gereja. Tindakan yang demikian kita tidak bisa menghalangi orang pada akhirnya ketika mendengar demikian bahwa gereja yang melakukan pemaksaan seperti ini adalah gereja yang sesat atau gereja yang berorientasi kepada hal-hal yang berupa materi. Sekalipun segala sesuatu termasuk gereja atau hamba Tuhan sangat membutuhkan, yaitu uang. Kiranya kita diberikan hikmat, khususnya para pelayan atau hamba-hamba Tuhan, untuk membicarakan tentang masalah keuangan gereja. Bukan pada saat momen ibadah, tetapi memilih timing yang tepat supaya segala sesuatu tidak menjadi batu sandungan, baik di dalam internal gereja ataupun oleh orang-orang yang ada di luar gereja yang mendengarnya.